Pemerintah memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi 5,2% di era APBN 2025. Apakah target ini cukup realistis di tengah kondisi perekonomian global yang tidak bisa diprediksi, apalagi beban pengelolaan ekonomi dan juga pemerintahan akan dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya, pemerintahan Prabowo Gibran. Dan untuk mengulas era APBN 2025 dan nota keuangan sudah bergabung bersama kami melalui Zoom, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Selamat sore Pak Muldoko. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan sudah hadir bersama saya di studio Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin. Pak Wijayanto, selamat sore. Sore. Terima kasih sudah bersama kami. Saya ke Pak Muldoko terlebih dahulu. Pak Muldoko, kita berbicara mengenai infrastruktur yang menjadi perhatian Presiden Jokowi dalam 10 tahun terakhir ini. Tampaknya tadi pada saat pidato ini juga dititipkan kepada Prabowo Gibran untuk menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan. Iya. Terus pertanyaannya apa? Oke, apakah betul memang ini yang menjadi pesan-pesan dari Pak Jokowi kepada pemerintahan selanjutnya? Kita tahu keberlanjutan IKN, tapi apakah di luar itu ini menjadi pesan utama yang disampaikan Jokowi untuk pemerintahan selanjutnya? Ya, memang ada itu anggaran sudah tersiapkan di APBN 2025 sekitar 400 triliun untuk APBN, khususnya infrastruktur ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya agar pembangunan infrastruktur sekarang ini yang menjadi backbone, khususnya jalan-jalan darat, jalan tol itu pada akhirnya akan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru. Kalau ini tolnya sudah dibangun, tidak lagi dibangun lagi jalan-jalan yang lain, maka itu idle begitu. Sehingga harapannya adalah bagaimana pembangunan infrastruktur untuk dilanjutkan dalam rangka tadi itu memunculkan pertumbuhan-pertumbuhan atau wilayah-wilayah baru yang itu nanti memberikan kontribusi atas pertumbuhan nasional. Itu berikutnya yang kedua, memang 400 triliun itu diantaranya juga akan dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan IKN. Harapannya IKN nanti menjadi terus ada berkelanjutan. Kita juga paham bahwa pemerintahan yang akan datang memiliki prioritas, tetapi nanti antara dua prioritas yang digagas oleh Pak Presiden Jokowi dan prioritas yang diinginkan oleh pemerintahan yang baru itu pada akhirnya akan ketemu menuju ke keseimbangan. Di mana prioritas itu bisa dua-duanya bisa berjalan dengan baik secara proporsional. Itu saya pikir. Baik, dua prioritas Anda yakin itu akan menuju keseimbangan. Saya ke Anda Pak Wijayanto, apakah kemudian karena kita melihat ya program infrastruktur IKN ini menjadi salah satu legacy Joko Widodo, tapi kemudian kita tahu ada program makan gizi gratis juga yang menjadi bagian dari janji kampanye Prabowo Gibran. Jadi APBN kali ini itu sangat unik karena ini merupakan wujud take and give dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo, begitu ya. Jadi semua prioritas kedua beliau itu masuk. Tapi realitanya nanti apakah dua-duanya akan terwujud sesuai harapan yang menentukan kondisi fiskal. Sangat mungkin ketika kondisi fiskal tidak memungkinkan dan potensi itu luar biasa besar karena kita melihat tren yang terjadi akhir-akhir ini, maka akan ada penyesuaian-penyesuaian. Nah disitulah ketika Pak Prabowo sebagai presiden dia mempunyai otoritas lebih untuk menentukan. Saya tidak yakin program-program Pak Jokowi akan dihilangkan, tetapi less priority dibandingkan program-program Pak Prabowo yang lain. Misalnya makan bergizi gratis, kemudian kuliah murah, memperbaiki sekolah, membuat sekolah unggulan di banyak kota di Indonesia, pasti itu akan lebih diprioritaskan. Kenapa ada potensi terjadi realokasi? Karena situasi kita berbeda dengan zaman Pak Jokowi. Zaman Pak Jokowi kita masih punya kapasitas berhutang. Karena Pak Jokowi mewarisi dari Pak SBY kondisi fiskal yang sangat bagus. Rasio hutang, debt service ratio masih sangat rendah. Oke, saya highlight sangat bagus saat itu. Sangat bagus. Kemudian sekarang dalam kondisi yang sangat berat. Bahkan Pak Prabowo itu akan mewarisi kondisi ekonomi di mana tahun 2025 debt service ratio hutang itu di atas 40%, 47,2%. Itu forecast yang sangat bisa diyakini validitasnya. Nah, ketika 47,2% penerimaan negara digunakan untuk membayar hutang pokok dan bunga hutang, artinya yang lain
tersisa sangat sedikit. Gitu ya. Belum lagi kita akan melihat suasana di mana sekarang ini suku bunga SBN kan sudah tinggi sekali. Dalam nota keuangan disebutkan 7,2% bunganya. Tapi ada potensi ke depan itu lebih tinggi lagi. Karena sekarang saja di secondary market SBN itu banyak yang bisa membeli dengan bunga di atas itu. Bahkan ada yang bisa dapat 8%. Artinya primary market rate itu akan menyesuaikan, akan menuju yield di secondary market. Nah, ketika situasi sudah seperti itu, bayangkan berapa banyak bunga yang harus dibayar oleh pemerintah. Artinya fokus untuk program-program selanjutnya itu mungkin tidak maksimal karena ada beban hutang di depan yang harus. Ya, hutang salah satunya pembayaran pokok bunga yang masuk APBN. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah potensi penerimaan negara yang mungkin tax ratio itu tidak akan seperti yang bisa diharapkan. Sekarang tax ratio dalam APBN nanti kan diprediksikan 10,21%. Bisa jadi lebih rendah dari itu. Kenapa? Harga komoditi melambat, kemudian indikasinya jelas. Restitusi pajak sektor manufacture, restitusi pajak sektor tambang itu gede banget. Artinya ada penurunan di tahun lalu, kemungkinan juga menurun tahun ini dan bisa berlanjut di tahun depan. Karena diindustrialisasi, sektor manufaktur makin melemah, makin mengecil. Kalau tambang dan komoditas, karena harga komoditas yang turun. Jadi siapa nanti yang akan memutuskan akhirnya mana yang direlokasi, pressure-nya dari kondisi fiskal. Tapi pada saat itu Pak Prabowo sudah presiden dan beliau punya liniensi lebih daripada Pak Jokowi saat ini. Pak Muldoko, ada beban bunga hutang dan hutang yang harus diemban, fantastis angkanya oleh pemerintahan selanjutnya. Tanggapan Anda? Ya, saya pikir begini ya. Secara konsep APBN 2025 itu telah dipikirkan dengan sangat detail ya. Tadi itu pandangan skeptis ya, tapi kita juga punya pandangan yang optimis. Mari kita lihat dari secara konsep ya, bahwa APBN 2025 itu secara arsitektur itu digunakan sebagai pilar penting untuk menjaga keberlanjutan. Melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah yang saat ini menuju pemerintahan yang akan datang. Itu dari sisi arsitekturnya. Berikutnya dirancang itu untuk menjaga stability, inklusivitas dan juga keberlanjutan. Jadi sudah dipikirkan ya bagaimana stabilitas ekonominya, bagaimana stabilitas politiknya sudah dipikirkan, inklusif dan keberlanjutan. Kata-kata keberlanjutan itu sudah mempertimbangkan berbagai aspek. Nggak bisa sesuatu yang akan muncul whole akan berlanjut. Tapi karena sudah dikaji dari berbagai aspek, maka kata-kata keberlanjutan itu ada. Berikutnya, perannya APBN itu sendiri ya, kita manfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan sehingga Indonesia bisa keluar dari middle income trap. Makanya Pak Prabowo mencoba membuat projection pertumbuhan ekonominya menuju 7-8%. Jadi ini bukan segera ditulis, tapi sebuah konsep yang dipikirkan secara detail. Apalagi pemerintahan yang akan datang inline dengan pemerintahan yang sekarang. Sehingga secara psikologi dalam sidang-sidang kabinet itu tidak ada gap. Tidak ada gap dalam berkonsep, tidak ada gap dalam kecenderungan implementasi ke depannya. Itu, jadi kita juga berpikir optimis seperti itu. Oke, baik. Salah satu anggaran juga yang disoroti adalah anggaran pendidikan, 722,6 triliun, salah satunya untuk peningkatan gizi anak sekolah. Berarti untuk program makan gizi gratis nanti dari sektor anggaran ini ya, anggaran pendidikan ya Pak Muldoko ya. Latar belakangnya bisa diceritakan seperti apa? Karena kita tahu ini memang program Pak Prabowo, salah satu andalan pada saat masa kampanye dan dana yang dibutuhkan relatif cukup besar. Saya melihatnya dari sisi utility-nya ya, penggunaan anggaran yang bermanfaat itu. Jadi Pak Prabowo melihat bahwa salah satu pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas yang dijalankan oleh Pak Presiden Jokowi saat ini adalah bagaimana ya yang tadinya kita berkutat menyelesaikan stunting, tapi ini lebih luas lagi.
Pak Prabowo mencoba tidak hanya di area stunting yang dibenahin, tapi bagaimana anak-anak ini memiliki asupan gizi yang baik, sehingga dalam konteks pembangunan sumber daya manusia dalam hal yang mikro nanti itu bisa semakin cepat begitu. Jadi saya pikir dari manapun anggarannya itu sudah dipikirkan dengan baik, apalagi tim ekonominya sudah merapat ke Ibu Sri Mulyani, sehingga angka-angka itu pastinya sudah terpikirkan dengan baik. Oke, tanggapannya Pak? Saya rasa juga bukan masalah ya, akan dilekatkan di mana saja. Ini masalah reklasifikasi accounting saja gitu ya. Nah memang rasa-rasanya makan bergizi gratis ini akan di-package sebagai satu program dengan pendidikan. Misalnya dapurnya di sekolah, pemberiannya di sekolah, melibatkan pihak sekolah, begitu ya. Menurut saya sah-sah saja. Tapi tantangan program makan siang gratis ini menurut saya bukan di anggaran, tapi di implementasinya. Ini sesuatu yang sangat riskan untuk situasi Indonesia. Beberapa kesempatan saya bertemu langsung dengan tim Pak Prabowo, saya sampaikan tantangannya di implementasi. Kalau di depan saja nanti ada isu korupsi, good governance, kualitas dan lain sebagainya, maka reputasi program ini akan rusak. Kasihan Pak Prabowo. Jadi memang penekanan yang harus dilakukan oleh para pihak yang terlibat di sini adalah bagaimana memastikan ini program berkualitas bagus. Mending dimulai kecil, tetapi bagus, kemudian di-expand daripada mulai besar tapi kurang mengembirakan hasilnya. Daripada setiap hari tetapi merepotkan dan kualitasnya nggak bagus, kenapa tidak dimulai seminggu 2 kali aja? Lama-lama baru seminggu 3 kali, seminggu 5 kali, kemudian di-expand wilayah. Jadi strategi implementasi menurut saya terkait makan siang gratis ini justru sangat krusial. Kita tahu ini Indonesia. Yang ramai dibicarakan adalah jika kemudian anggaran ini dipakai untuk makan bergizi gratis, ini akan berdampak terhadap misalnya renovasi sekolah. Meskipun tadi Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ini menjadi skala prioritas pemerintahan selanjutnya atau dana beasiswa dan sebagainya. Ya, saya rasa pasti akan ada penyesuaiannya karena kalau dilekatkan ke sekolah kita saat ini juga tidak mempunyai fasilitas yang memadai. Kalau kita ke sekolah-sekolah di Jakarta saja, dapur mereka itu sangat tidak layak untuk program-program seperti ini. Jadi kalau dilekatkan dengan sekolah memang harus ada renovasi dan perbaikan di situ. Cuman concern saya yang banyak didengar para pihak sekarang ini, orang sudah berebut menawarkan proyek-proyek dapur umum. Jadi hal-hal seperti ini yang harus diantisipasi sejak awal. Jangan sampai program yang bagus ini dananya besar dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi, sekedar mencari fulus. Jadi ini yang betul-betul harus dijaga oleh Pak Prabowo dan timnya. Oke, baik. Kita berbicara mengenai klaim keberhasilan, indikator kesejahteraan yang meningkat tadi disampaikan, tingkat pengangguran turun 4,8%, tingkat kemiskinan turun 9,03%, angka kemiskinan ekstrim turun menjadi 0,83%. Faktanya di lapangan, kita melihat bagaimana PHK terjadi di berbagai sektor. Pak Muldoko, klaim keberhasilan ini disampaikan tadi oleh Pak Jokowi. Dari pemerintah melihat bagaimana kemudian agar indikator ini bisa dilanjutkan untuk pemerintahan selanjutnya. Ya, tadi Pak Presiden juga menyampaikan bahwa situasi yang nanti dihadapi oleh pemerintahan yang baru itu juga tidak mudah ya. Karena apa? Karena memang Indonesia tidak bisa melepaskan diri atas situasi yang terjadi di global. Bagaimana situasi geopolitik, berikutnya ketegangan-ketegangan, perang dagang dan seterusnya itu juga sangat mempengaruhi kondisi dalam negeri. Tetapi pada sisi yang lain kita juga sebenarnya punya kesempatan, ya. Satu, kita memiliki keunggulan komparatif yang cukup baik, ya. Kita memiliki sumber daya nasional yang bisa dieksploitasi sesungguhnya apabila kita punya tekad yang kuat untuk melanjutkan hilirisasi. Sementara ini hilirisasi masih di sektor mineral, tapi saya yakin pemerintahan yang akan datang punya konsep yang lebih luas lagi bagaimana hilirisasi di sektor-sektor yang lain. Ini juga akan memiliki nilai tambah yang luar biasa.
Kalau itu terjadi maka akan terjadi angkatan kerja yang bisa tertampung dalam jumlah yang sangat besar. Itu sehingga saya yakin nanti jumlah pengangguran akan semakin berkurang. Walaupun kita paham bahwa saat ini setiap tahun kita menghadapi angkatan kerja baru 2,5 juta. Dan itu sesuatu yang tidak mudah untuk dikelola. Tapi saya yakin dengan cara-cara pengelolaan yang berkelanjutan tadi, pasti itu bisa menyelesaikan masalah. Oke, baik. Sebagai penutup, bagaimana kemudian klaim keberhasilan indikator kesejahteraan ini sesuai dengan realitanya, kita melihat bagaimana kemudian masyarakat kita di pemerintahan selanjutnya bisa terbantu, terutama dari sisi kesejahteraan masalah ini, pengentasan pengangguran. Ya. Kalau kita melihat apa yang dipaparkan Pak Jokowi, ya memang angkanya seperti itu ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan 10 tahun periode kepemimpinan Pak SBY misalnya, pengurangan penganggurannya Pak SBY lebih dari 2 kali lipat Pak Jokowi. Kemiskinannya juga lebih dari 2 kali lipat Pak Jokowi. Padahal selama 10 tahun Pak SBY hanya berhutang 1.300 triliun. Sedangkan Pak Jokowi selama 10 tahun berhutang 6.400 triliun. Artinya dengan doping yang sedemikian besar seharusnya Pak Jokowi bisa achieve sesuatu yang lebih daripada ini. Kemudian angka-angka membaik. Tetapi kenapa kok situasi di lapangan tidak sebaik itu? Karena memang begini, kita itu mengukur dengan standar yang terlalu rendah. Sehingga bagus di paper, in reality tidak sebagus itu. Misalnya pengangguran. Apa sih definisi orang bekerja? Di Indonesia ini unik. BPS mendefinisikan orang yang dalam seminggu terakhir bekerja walau hanya 1 jam, walau tidak dibayar, itu dianggap bekerja. Kalau kita menggunakan definisi yang lebih rigid misalnya, yang lebih ketat, 35 jam seminggu, jumlah pengangguran bisa 30% lebih. Ini angka BPS sendiri. Kemudian masalah kemiskinan. World Bank berkali-kali protes ke kita. Kenapa Indonesia pakai standar perhitungan yang terlalu rendah? 2,3 US dollar per kapita per hari, PPP. Kenapa tidak 3,2 seperti standar dunia? Bu Sri Mulyani mengatakan, kalau kita pakai standar World Bank, maka jumlah yang miskin di Indonesia bisa 40%. Ya itu spontan Bu Sri Mulyani ya, tapi teman saya di TNP 2K menghitung secara lebih detail, angkanya sekitar 25%. Artinya begini, statistik mengatakan begini, kelihatan bagus, ada peningkatan. Tetapi karena kita menggunakan standar yang rendah, maka di lapangan kita masih melihat kok sepertinya masih mengkhawatirkan. Seperti tadi misalnya yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Pembangunan infrastruktur, logistik cost to GDP ratio turun dari 24% ke 14%. Di dunia ini nggak ada yang dalam setahun 2 tahun bisa turun dari 24 menjadi 14%. Ternyata Pak Jokowi mengquote 2 sumber berbeda. 24% itu angka World Bank, 14% itu angkanya Bappenas. Ketika Pak World Bank menghitung logistik cost, itu dia memasukkan logistik cost untuk ekspor dan impor. Bappenas tidak memasukkan logistik cost untuk ekspor dan impor, hanya domestik logistik aja, pantasan lebih rendah. Padahal kalau kita berbicara GDP, komponennya kan ada ekspor dan impor. Jadi begini Mbak, seringkali kita menggunakan standar yang beda, yang terlalu rendah, sehingga on paper kita bagus, padahal sebenarnya on reality kita tidak achieve seperti apa yang disampaikan di paper itu. Saya rasa kalau pemerintah ingin betul-betul melakukan perbaikan, harus ada upaya yang serius untuk memperbaiki pengukuran-pengukuran seperti ini. Karena kalau kita gagal mengukur sesuatu, kita akan gagal memanage sesuatu itu. Baik. Jadi perbaikan dari aspek bagaimana menghitung indikator itu sangat penting. Itu menjadi kata kuncinya, bagaimana menghitung dari indikator yang tepat. Jangan sampai kita selalu ngeklaim berhasil, kemudian yang ngeklaim itu dianggap bohong, karena in reality tidak seperti itu, padahal klaimnya betul. Hanya menggunakan standar perhitungan yang sangat linier. Kita lihat bagaimana nanti prakteknya pada era pemerintahan Prabowo Gibran. Pak Wijayanto, terima kasih sudah bersama kami. Pak Muldoko, terima kasih sudah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore. Baik, terima kasih.